Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mentor Bang Jonathan dengan beranggotakan saya Surya Saputra, Nabilatul Hafidoh dan Iqbal Lufriandes. Di sini kami akan menjelaskan sebuah script machine learning yang kami dapatkan dari sebuah situs Kaggle dengan nama dataset yaitu COVID-19 Global Statistic Dataset dengan nama codingan COVID-19 Feed by Riweda Siaban Muhammad 12 hari yang lalu. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu mengimpor sebuah library yang kita butuhkan. Oke, yang pertama yaitu mengimpor pandas ASPD. Pada bagian ini kita mengimpor library pandas dan memberikan nama alias PD. Pandas adalah pustaka dengan Python yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah atau menganalisis sebuah data. Kemudian mengimpor NumPy as NP. Pada bagian ini kita mengimpor library NumPy dan memberikan nama alias NP. NumPy adalah pustaka yang digunakan untuk komputasi numerik dengan Python. Kemudian yaitu mengimpor matplotlib.pylot as plt. Pada bagian ini yaitu mengimpor modul pilot dari library matplotlib dan memberikan nama alias plt. Matplotlib adalah pustaka plotting dengan Python dan pilot adalah modul dari matplotlib yang menyediakan antarmuka seperti MATLAB untuk membuat plot dan visualisasi. Kemudian yaitu mengimpor Seaborn as SNS. Pada bagian ini kita mengimpor pustaka Seaborn yang merupakan pustaka visualisasi lain dengan Python. Seaborn dibangun di atas matplotlib dan menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambar grafik statistik yang lebih menarik. Kemudian yaitu mengimpor warning. Pada bagian ini kita mengimpor modul peringatan yang merupakan pustaka Python standar untuk mengeluarkan pesan peringatan. Peringatan ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam kode atau data kita. Kemudian yaitu script warning, filter warning. Ini digunakan untuk menyiapkan filter untuk mengabaikan pesan peringatan. Ini sering digunakan untuk menekan jenis peringatan tertentu yang tidak relevan dengan analisis atau visualisasi data kita. Kemudian yaitu mengimpor GeoPandas as GPD. Pada bagian ini kita mengimpor library GeoPandas dan memberikan nama alias sebagai GPD. GeoPandas adalah perpanjangan dari library Pandas dan memberikan dukungan untuk bekerja dengan data geospatial seperti bentuk dan koordinat geografis. Kemudian script selanjutnya yaitu from spally.geometry import point. Pada bagian ini kita mengimpor kelas point dari modul spally.geometry. Spally adalah pustaka untuk mengimpor geometri dengan Python, dan sedangkan point adalah kelas yang digunakan untuk mewakili titik dalam ruang yang ditentukan oleh koordinatnya. Kemudian yaitu kita memasukkan from workCool import workCool stop work. Pada script ini kita mengimpor kelas workCool dan stop work dari modul workCool. WorkCool adalah pustaka yang digunakan untuk membuat workCool dari teks data. Dan sedangkan stop work adalah sekumpulan data umum yang sering dikecualikan dari workCool karena tidak menambahkan banyak makna pada visualisasi. Oke, kemudian script selanjutnya yaitu from scalar processing import standard scalar. Pada bagian ini kita mengimpor kelas standar scalar dari modul processing pustaka scikit-learn. Scikit-learn adalah pustaka pembelajar mesin dengan Python, dan standar scalar adalah teknik processing yang digunakan untuk menstandarkan fitur dengan menghapus rata-rata penskalaan ke varian unit. Script yang terakhir yaitu from scalar cluster import command. Pada bagian ini kita mengimpor kelas command dari modul cluster pustaka scikit-learn.
Kamin adalah algoritma pengelompokan populer yang digunakan untuk mempartisi dataset menjadi satu set klaster berdasarkan kesamaannya. Oke, langsung saja ke script pengerjaannya. Pertama kita mengimpor sebuah script pd read csf ini berguna untuk membaca sebuah file csf yang kita import sebelumnya. Kemudian dfhead ini merupakan sebuah script untuk memanggil sebuah data 5 data teratas yang ada di data frame kita. Kemudian dfdescribe ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari data frame kita. Dapat dengan cepat melihat gambaran umum dari data kita dan mengidentifikasi potensi masalah atau ketidaksesuaian pada data kita. Kemudian dftile ini merupakan script untuk memanggil 5 data terakhir pada data frame kita. Kemudian dfsample adalah sebuah script untuk memanggil sebuah sampel atau sebuah contoh dari data frame kita. Karena ini perintahnya tidak spesifik, jadi menggunakan metode random. Oke, kemudian devshape ini merupakan sebuah script untuk menghitung jumlah baris dan kolom pada sebuah data frame kita. Oke, selanjutnya itu Iqbal. Baik, saya akan menjelaskan codingan berikut. Di sebelah sini ada pada baris kode ini, variabel X itu menyimpan data dari dataset dengan indeks yang dipilih atau ditentukan, yaitu di f-ilog /min1 dengan teknik slicing subset dari data frame pada X /min1 berarti kita memilih semua baris slash dan semua kolom kecuali yang terakhir /min1. Dengan demikian, ini akan memilih semua fitur atau atribut dari data frame kecuali kolom terakhir. Pada baris kode Y, variabel Y itu menyimpan data dari dataset dengan indeks yang dipilih atau ditentukan, yaitu df.ilog /min1 juga menggunakan ilog untuk pemilihan berbasis posisi atau indeks. Pada y/min1 berarti kita memilih semua baris dan hanya kolom terakhir dari data frame. Ini adalah kolom target atau label yang ingin diprediksi atau dianalisis seperti yang bisa kita lihat di bawah. Next, Bang. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan convert total cache to numeric. Di sini df total cache pd dot to underscore numeric df, errors. Kode ini mengkonversi kolom total cache dalam data frame df menjadi tipe data numerik. Ini menggunakan fungsi pd.underscore numeric dari pandas untuk melakukan konversi. Parameter errors course digunakan untuk mengubah nilai yang tidak dapat diubah menjadi not a number tanpa menimbulkan kesalahan. Baru kedua ada kode ini menghapus baris yang memiliki nilai yang hilang dalam kolom total cache, yaitu fungsi dropnya digunakan untuk menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang. Parameter subset total cache mengindikasikan bahwa hanya garis dengan nilai yang hilang di kolom total cache yang akan dihapus. Parameter inPlace sama dengan true digunakan untuk menerapkan perubahan secara langsung pada data frame df. Pada baris ketiga yaitu top_countries df.sort always. Kode ini menggunakan data frame df berdasarkan kolom total cache secara menurun dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kemudian memilih 10 baris teratas menggunakan metode head 10. Hasilnya disimpan dalam data frame top_countries. Selanjutnya ada baris plt figure fixed size, yaitu kode ini membuat sebuah gambar matplotlib dengan ukuran 12 kali 6 inci. Selanjutnya ada nss.barplot. Kode ini menggunakan seaboard untuk membuat plot batang atau bar plot dari total kasus sumbu X di setiap negara sumbu Y berdasarkan data frame top country. Terakhir yaitu plt show
Nah, itu digunakan untuk menampilkan plot. Jadi, potongan kode ini mengkonversi data, membersihkan data, memilih 10 negara dengan total kasus tertinggi, dan kemudian membuat plot batang dari total kasus untuk negara-negara tersebut. Oke, selanjutnya akan diserahkan ke Kak Nabila tuh. Converse total date to numeric, yaitu untuk mengubah kolom total kematian di data frame menjadi tipe data numerik jika nilai tidak dapat dikonvers. Parameter error core sama dengan course akan memaksa nilai tersebut menjadi none, bukan angka. Drop rows with missing, yaitu untuk menghapus baris dari data frame DF di mana kolom total kematian memiliki nilai yang hilang. Sort the data frame by total dates and select top 10 count, yaitu untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom total kematian dalam urutan menurun dan memilih 10 negara teratas dalam jumlah kematian tertinggi. Picard to show the distribution of COVID-19. Pada ini menghasilkan diagram lingkaran menggunakan pustaka Matplotlib untuk memvisualisasikan distribusi kematian COVID-19 antara 10 negara di atas. Setiap potongan kue mewakili proporsi kematian di suatu negara tertentu yang diberi label dengan nama negara tersebut. Parameter autopad sama dengan persen 1.1f memformat nilai persentase yang ditampilkan pada grafik, dan triangle sama dengan 140 mengatur sudut awal irisan pertama. Terakhir menambahkan judul pada grafik dan memastikan bahwa lingkaran digambar dengan proporsi yang benar menggunakan PLT axis equal. Lanjutkan. Di bawahnya. Selanjutnya, load world map data. Kode ini dirancang untuk memvisualisasikan statik global COVID di peta dunia. Pertama, ia memuat data peta dunia menggunakan perpustakaan Geopandas dan membaca kumpulan data bawaan yang tersebut. Natural Ads, garis bawah low res, yang berisi data bumi alami beresolusi rendah seperti batas negara. Load your CSV data. Selanjutnya, ia membaca data CSV yang berisi statistik global COVID-19 dari jalur file tertentu menggunakan perpustakaan Pandas. Get the world map with your CSV data. Kemudian menghubungkan data peta dunia dengan data CSV berdasarkan nama negara. Penggabungan ini memungkinkan statis COVID-19 dihubungkan dengan negara-negara terkait di peta. Plot the map data, yaitu ia memplot data gabungan pada peta menggunakan kolom total kasus dari data gabungan untuk mewarnai peta. Peta warna yang dipilih adalah oranye dan merah untuk mewakili secara visual tingkat keparahan COVID-19. Selain itu, ia menambahkan judul plot untuk kejelasan dan menampilkan peta. Visualisasi ini memberikan gambaran jelas mengenai sebaran COVID-19 di seluruh dunia. Sekian. Sudah, Kak. Oke.
Oke, sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.